warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Sukma. Nah, materi minggu kemarin kita telah membahas tentang larangan meminum khamar, perjudian, dan pertengkaran. Maka minggu ini Kak Sukma ingin menyampaikan tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka hendaknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, semoga dengan membaca doa tadi kita dilancarkan dan diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Materi kita hari ini yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sebelum kita masuk ke materi itu, kakak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui pengertian jujur dan pengertian adil. Yang kedua, kita menyajikan dalil nakli tentang berperilaku jujur dan adil. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya memahami cara menerapkan, bagaimana kita menerapkan perilaku jujur tersebut. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Jujur. Nah, jujur dalam bahasa Arab yaitu as-sidik. Nah, itu upaya menyesuaikan antara informasi dan realita yang ada. Nah, di sini kakak ingin bertanya, pernahkah kalian dibohongi? Pernah. Bagaimana rasa sakitnya? Sakit hati. Nah, jika kalian dibohongi dan merasa sakit hati, bukan hanya sakit hati, orang yang dibohongi maka akan ada timbul rasa benci, rasa tidak saling percaya. Maka dari itu kita hendaknya jujur dan mengucapkan apa yang ada di dalam kehidupan. Nah, dari itu kita berperilaku jujur kepada siapapun banyak manfaatnya. Pertama, kita dipercaya oleh orang. Kedua, kita banyak teman. Ketiga, kita mudah untuk beradaptasi kepada siapa saja karena orang tersebut menyukai akan kita. Gimana cara menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu pertanyaan yang luar biasa bagus. Karena jujur diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu dengan kita membiasakannya dan melatihnya, dan kita mengomong apa adanya kepada orang lain, orang tua, guru, ataupun teman kita, agar kita ada timbul rasa saling percaya dan saling menyayangi satu sama lain. Kejujuran itu akan mendekatkan kepada surga. Maksudnya bagaimana itu? Nah, jadi maksud kejujuran mendekatkan kepada surga, orang yang berbuat jujur maka akan mendapatkan pahala. Nah, pahala tersebut adalah modal awal masuk surga. Anggota keluarga menginginkan anggota keluarganya hidup rukun, harmonis, dan penuh ketenangan. Nah, maka dari itu kita hendak menimbulkan rasa saling percaya ataupun jujur dalam berumah tangga ataupun lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan sekitarnya. Keluarga merupakan fondasi awal daripada kita melakukan sesuatu. Nah, jadi apabila kita jujur di dalam rumah, maka itu akan membuahkan hasil dan akan berdampak, kita akan jujur ke masyarakat. Setelah kita jujur di lingkungan masyarakat, kita akan berdampak lagi ke lingkungan sekolah. Nah, maka dari itu kita harus mengutamakan sifat jujur. Nah, jujur apabila anggota keluarga kita jujur nih, kita enak dan saling terbuka satu sama lain. Misalkan ada anggota keluarga kita yang memiliki kesusahan, hendaknya kita bertanya, apakah kamu perlu bantuan? Nah, apabila dia menutupi rasa kekurangan dia, otomatis kita tidak dapat membantu keluarga kita tadi. Tapi jika ada keluarga yang saling terbuka, kamu ada apa? Apakah ada keluhan? Nah, maka dari itu dia akan menceritakan dan kita dapat membantu. Itulah keutamaan jujur. Kejujuran yaitu merupakan akhlak mulia ataupun akhlak terpuji. Kejujuran harus diutamakan dalam pergaulan, baik di rumah, di sekolah, ataupun yang lainnya. Maka dari itu kita berperilaku jujur agar kita mendapatkan satu, kepercayaan, kedua, rasa nyaman, ketiga, banyak teman. Tujuan pembelajaran tadi kakak telah menyebutkan akan
akan memaparkan materi yaitu tentang dalil nakli. Di minggu sebelumnya kakak telah menjelaskan pengertian dalil akli dan nakli. Nah, di pertemuan kali ini kakak ingin menjelaskan dalil nakli. Nah, sedikit penjelasan dalil nakli, yaitu dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di sini kakak ingin membacakan dalil tentang kejujuran, yaitu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, itu dalil nakli daripada kejujuran. Adapun dalil nakli yang kedua dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada pelakunya ke surga. Nah, tadi kakak telah menjelaskan bahwa orang yang jujur maka akan membawa ke surga. Itu merupakan modal awal kita masuk surga. Nah, dan orang yang membiasakan dirinya berkata benar ataupun jujur sehingga ia tercatat di sisi Allah orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa kita ke neraka. Jadi lawannya misalkan kita berbuat jujur maka kita akan masuk surga, sedangkan kita berbohong kita akan masuk neraka. Nah, dan orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekarang kita memasuki materi tentang adil. Pengertian adil menurut Islam, secara etimologi, adil berasal dari kata al-adl yang artinya tidak bersebelah, tidak memihak, serta menyampaikan antara satu dengan yang lain. Sementara secara terminologi, adil memiliki arti menciptakan kesetaraan antar suatu hal dengan hal yang lain, baik dari segi ukuran, segi nilai, sehingga sesuatu tersebut tidak menjadi berat sebelah atau berbeda antar satu dan yang lain. Menurut Quran surah An-Nisa ayat 58, adil digambarkan dengan tindakan hak dan kewajiban. Dalam hal ini, semua hal yang dimiliki oleh seseorang wajib diperlakukan secara adil, termasuk hak asasi. Nah, di sini kakak ingin membacakan arti daripada Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berarti, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, jadi hak akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan telah menjalankan kewajiban. Oleh karena itu, hukum dengan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa adanya rasa kebencian dan pandangan negatif lainnya. Selain itu, adil menurut ilmu hadis adalah ketaatan dalam menjalankan perintah dari Allah serta menjauhkan larangan-larangannya, menjauhkan diri dari perbuatan yang keji, melakukan kewajiban dan hak, menjaga ucapan dari hal-hal yang dapat merusakkan ajaran agama serta menegakkan hal yang benar. Jadi, perilaku adil ini wajib ditegakkan kepada semua orang, bahkan meskipun mereka berbeda keyakinan. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini sementara itu dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 15 juga menyatakan, yaitu artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka itu akan menerima dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Nah, jadi di sini jujur dan adil merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena perilaku tersebut adalah modal awal kita masuk ke dalam surga. Nah, hendaknya dari itu kita berperilaku adil dan jujur. Ingin menyimpulkan sedikit daripada materi jujur tadi. Materi jujur tadi yaitu berperilaku yang
kita dapat terapkan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Perilaku jujur yang dapat kita terapkan di rumah yaitu kita melaksanakan tugas apa yang diberikan. Nah, itu dalam ruang lingkup di rumah. Sedangkan di sekolah kita mengerjakan sesuatu yang disuruh oleh guru. Nah, kebanyakan setelah kita dikasih tugas, nah ini harus jujur ya. Nah, di sini kakak ingin membahas siapa yang minggu kemarin tidak mengerjakan tugas. Nah, minggu sekarang harus mengerjakan tugasnya karena di sini mengerjakan tugas dari sekolah merupakan perilaku jujur. Nah, sedangkan di masyarakat kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Perilaku jujur saja yang dapat kita terapkan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Perilaku adil juga harus dilakukan di lingkungan rumah keluarga masyarakat. Contoh di lingkungan rumah sendiri. Di rumah misalkan ayah mendapatkan gaji di awal bulan. Jadi kita sebagai anak misalkan ada yang kuliah, ada yang SMP dan ada yang SD. Jadi ayah tersebut memberikan kepada anak pertama uang 200.000 dan anak kedua memberikan 100.000 dan anak yang ketiga ayah memberikan uang 50.000. Nah, itu adalah bersikap adil. Kenapa jadi kakak bilang itu bersikap adil? Karena ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan. Nah, karena tingkat kebutuhan setiap tingkatan itu berbeda-beda. Jika ayah memberikan adik kita yang ketiga uang sama dengan kakak yang pertama 200.000, maka itu sangat tidak adil. Maka hendaklah bukan kita saja, siapapun yang menonton video ini agar tetap berbuat adil. Nah, itu adalah ruang lingkup adil di dalam rumah. Sekarang kakak ingin menjelaskan ruang lingkup adil di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, yaitu memberikan atau mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh guru, menghormati dan menghargai tugas yang dibikin atau dibuat oleh guru dan ketua kelas yang telah mengatur kelas kita. Dan yang ketiga yaitu berbuat adil dalam lingkungan masyarakat, yaitu berlaku adil kepada tetangga, warga ataupun warga dalam ruang lingkup yang bukan satu RT. Kita harus tetap berbuat adil, memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baik dan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga yang lain, dan kita memberikan apa yang kita mampu. Misalkan ada tetangga kita yang tidak mampu, hendaknya kita memberi walaupun itu sedikit. Nah, dari itu kakak sudah menjelaskan daripada rincian apa itu pengertian jujur, apa itu pengertian adil, dan kakak telah menjelaskan apa itu dalil dari jujur dan dalil dari kejujuran ataupun adil. Nah, jadi di sini kakak ingin menyampaikan tugas. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan adalah meresum ataupun mereview daripada video kakak ini, dan kalian bisa langsung menjawab di kolom komentar. Nanti kakak akan membuka pembelajaran di Google Classroom dan kalian harus masuk di sana dan nonton video ini sebelumnya agar kalian bisa menyimpulkan atau mereview daripada video kakak. Apa-apa saja yang kalian tangkap dan apa-apa saja yang kalian tidak ketahui bisa ditanyakan. Dan itu kakak di sini lebih menekankan untuk mereview karena di situ akan kakak ambil penilaian kalian. Jadi jangan lupa cantumkan nama dan kelas kalian masing-masing. Nah, jika ada yang tidak mengerjakan, maka kakak tidak dapat menilai daripada hasil kalian. Nah, sekarang kakak sudahi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.